Haleluya, puji Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur lagi hari ini karena kita boleh diberikan waktu dan kesempatan yang indah oleh Tuhan untuk kita kembali ada lagi dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Satukan hati kita semua dimanapun kita berada. Tapi kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang maha hadir. Dia ada di tempat saudara dimanapun kita berada saat ini. Puji Tuhan. Mari kita mau memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Hanya Dialah kekuatan kita. Kita mau bawa syukur kita ke dalam hadirat Tuhan hari ini. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Kami yakini bahwa itu akan terjadi dalam hidup kami. Karena kami yakin Tuhan, kami hanya menjadikan Engkau satu-satunya tempat pengharapan kami. Kami percaya Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah kekuatan kami.
Itu sebabnya kami datang hari ini membawa penyembahan kami, membawa syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau yang lebih mengetahui setiap kedalaman hati kami. Engkau yang mengetahui pikiran kami. Dan kami tahu bahwa kasih-Mu selalu ada dalam hidup kami. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, kami percaya Engkau selalu bersama kami. Karena Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Engkau telah berada bersama kami. Dan kami akan lebih lagi memuji menyembah Engkau. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Urapi kami semua, berkati ibadah ini. Biarlah perkenanan Tuhan menjadi bagian kami lewat ibadah kami hari ini. Kami buka dan serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hatiku percaya. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Karena kita percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Hanya kepadamu hatiku percaya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan
bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami. Kami sadari bahwa tanpa Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, kami pasti akan mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Karena kami pasti akan jatuh, kami pasti akan Tuhan tidak hidup menurut kebenaran firman-Mu. Tapi kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau selalu ada dalam setiap musim hidup kami.
karena Engkau yang menjadi kekuatan dalam jiwa kami. Dan kami percaya kalau kami tinggal bersama dengan Tuhan, maka dalam setiap musim hidup kami, apapun yang kami lewati, kalau kami berjalan bersama Tuhan, kami bisa melewati itu semua karena ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami tidak pernah meragukan akan kasih setia-Mu Tuhan, dan perkenanan-Mu lah yang meneguhkan hati kami, karena kami yakin Engkau yang selalu memberikan kami pertolongan tepat dan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Engkau telah duduk di atas puji-pujian kami umat-umat-Mu, dan tiba saatnya kami siap dengar dan terima firman-Mu. Biarlah benih-benih firman Tuhan tertanam di tanah hati kami yang subur, dan firman Allah itu boleh berakar kuat, boleh bertumbuh subur dan menghasilkan buah-buah yang baik untuk kami nikmati dan juga dapat dinikmati oleh banyak orang. Hidup kami menjadi berarti, hidup yang menjadi berkat, karena kami yakin itulah yang Engkau rindukan dan Engkau inginkan dalam kehidupan kami, untuk hidup berbuah dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan, nyatakanlah kehendak Tuhan, dan Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh memahami firman Tuhan hari ini dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari dengan taat dan setia. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Inilah doa ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Maret, tanggal 1 tepatnya, bulan Maret 2026. Dan kita patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena berkat kemurahan-Nya. Hanya oleh karena kekuatan dan penyertaan Tuhan yang memampukan kita sampai pada saat ini. Renungan firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Jangan Lari dari Masalah. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, ada beberapa pertanyaan pendalaman agar membuat kita mengerti lagi lebih dalam akan firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa harus ada penebusan dosa? Mengapa Tuhan tidak langsung mengampuni saja semua dosa manusia? Pertanyaan ini seringkali ditanyakan, terutama berkaitan dengan adanya pemikiran bahwa Tuhan itu Maha Kasih. Kalau Tuhan sangat mengasihi manusia ciptaannya, mengapa Tuhan tidak langsung mengampuni saja? Mengapa harus Tuhan datang untuk menebus kita? Jawabannya adalah terletak pada sifat Tuhan itu sendiri. Tuhan itu Maha Kasih, tapi juga Tuhan itu Maha Adil. Kalau Tuhan mengampuni begitu saja dosa-dosa kita manusia, maka itu bertolak belakang dengan keadilannya. Kalau Tuhan menghukum kita manusia, maka itu bertolak belakang dengan sifat kasih-Nya. Itu sebabnya Tuhan menebus kita. Dia menebus kita oleh karena kasih-Nya dan oleh karena keadilan-Nya. Dalam penebusan-Nya, Dia mengampuni kita. Inilah wujud dari kasih Tuhan. Dan dalam penebusan-Nya itu, Tuhan menyatakan keadilan-Nya. Karena hukuman yang seharusnya kita terima ditimpakan kepada diri-Nya. Demikianlah, saudara, jawaban dari pertanyaan pendalaman ini. Renungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini, judulnya adalah Jangan Lari dari Masalah. Masalah yang dibiarkan oleh karena pelarian kita bisa menjadi bumerang di masa depan. Itu sebabnya kita harus menghadapi masalah yang ada. Jangan langsung kita lari, menghindar, dan membiarkannya. Kita akan baca nats Alkitab pada kesempatan hari ini, terdapat dalam Kitab Ulangan pasal 31 ayat 7 sampai 8.
Saya akan membacakan buat saudara semua. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kisah perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, kita akan sampai pada suatu titik di mana bangsa Israel menghadapi masalah dalam memasuki tanah perjanjian. Masalah yang mereka hadapi adalah bahwa untuk memasuki tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang telah diberikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, bukanlah tindakan yang mudah. Mereka harus menghalau bangsa-bangsa yang sudah ada di sana. Masalah yang berikutnya adalah bahwa sebagian besar bangsa Israel itu sudah kena mental. Mereka mengalami ketakutan dan kehilangan semangat untuk masuk ke tanah perjanjian karena mereka melihat besarnya masalah yang ada di depan mereka. Nah, pilihannya tinggal ada dua saja. Apakah masuk ke tanah perjanjian, meneruskan perjalanan menuju tanah Kanaan itu sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan, atau pilihan yang kedua, lari dari masalah, meninggalkan tanah perjanjian, berputar arah, tidak memenuhi dan tidak mengikuti pimpinan Tuhan atas mereka. Dengan kata lain, tidak masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan, mencari jalan yang mudah, mengikuti pemikiran sendiri, memilih alternatif yang lain. Ini pilihan yang dihadapi mereka. Pilihan yang lain mungkin kembali ke Mesir, kembali ke masa lalu, masa di mana mereka diperbudak begitu lama. Dalam kehidupan kita, saudara, kita juga seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan. Apakah kita mau menghadapi masalah atau kita meninggalkan masalah, lari dari masalah itu? Apakah kita mau menghadapi masalah atau kita mencari jalan yang lain, jalan yang lebih mudah? Perlu kita ketahui dan sadari bahwa masalah selalu ada. Masalah selalu ada dalam hidup kita. Cuma kadangkala kita tidak menyadarinya. Masalah itu macam-macam. Bisa skalanya kecil, bahkan yang besar. Bangsa Israel juga mengalami masalah yang terjadi dalam sepanjang perjalanan hidup mereka. Di Mesir ada masalah perbudakan. Mereka mengeluh karena beratnya pekerjaan. Ketika mereka keluar dari Mesir, ada masalah di padang gurun. Ada banyak tantangan di sana. Ketiadaan air, panas terik, dan berbagai persoalan lainnya. Dan di tanah perjanjian juga ada masalah. Mereka harus menghadapi orang-orang di sana dan harus berjuang untuk masuk ke tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Masalah merupakan bagian dari kehidupan. Kalau kita punya masalah, bersyukurlah. Karena itu berarti bahwa kita masih hidup. Jangan putus asa kalau kita mengalami masalah. Tetap bersemangat dan berjuang hadapi setiap persoalan. Lari dari masalah bukan solusi. Lari dari masalah tidak akan menyelesaikan masalah. Justru kalau kita mau menyelesaikan masalah, kita harus menghadapi masalah itu. Kita perhatikan kisah perjalanan bangsa Israel
Sebenarnya mereka ketika keluar dari Mesir, melewati Laut Merah, mereka sudah sempat berada dekat dengan tanah Kanaan. Tapi pada waktu itu sebagian besar dari mereka ketakutan. Dan apa yang terjadi? Mereka berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Lalu kembali lagi berada dekat tanah perjanjian. Mereka mengalami kesempatan yang sama, kesempatan kedua untuk masuk ke tanah itu. Kalau mereka menolak untuk masuk tanah perjanjian itu, kalau mereka mau lari dari masalah yang ada, tidak tahu berapa lama lagi mereka harus berputar-putar di padang gurun. Dan kalau mereka selalu menolak untuk masuk tanah perjanjian, selamanya mereka akan terus berputar di sana, di padang gurun. Masalah kita, saudara, yang kita alami, kalau kita selalu lari menghindarinya, kita akan ketemu lagi masalah yang sama. Dan kita berusaha lari lagi. Nanti suatu saat kita akan ketemu lagi dengan masalah itu. Itu sebabnya jangan lari dari masalah. Karena lari dari masalah bukan solusi. Tapi kita harus menghadapi masalah supaya kita dapat menyelesaikannya. Nah, sikap yang benar ketika kita mengalami masalah adalah menguatkan hati kita untuk dapat menghadapi masalah yang ada sesuai dengan janji dan panggilan Tuhan. Ini sebenarnya yang menjadi salah satu kunci dari sikap kita. Yosua dikuatkan hatinya untuk menghadapi masalah yang ada, karena masalah itu berkaitan dengan janji Tuhan dan berkaitan dengan panggilan Tuhan atas seluruh bangsa Israel. Kalau masalah itu bukanlah janji Tuhan, bukan panggilan Tuhan, tentu kita tidak perlu menghadapinya. Sekali lagi, saudara, kalau masalah yang ada bukan merupakan bagian dari janji atau panggilan Tuhan atas kita, maka ada baiknya kita tidak menghadapi masalah itu. Bukan berarti kita lari dari masalah itu, saudara. Tapi kita perlu mengerti bahwa masalah itu bukanlah bagian kita untuk kita hadapi. Jangan sampai masalah yang ditujukan Tuhan untuk orang lain berkaitan dengan panggilan Tuhan atau janji Tuhan untuk orang lain secara spesifik kita hadapi. Ini salah, saudara. Masalah yang dihadapi orang lain berkaitan dengan janji atau panggilan Tuhan kepada orang itu tidak perlu kita hadapi. Tapi kalau masalah itu merupakan bagian dari janji atau panggilan Tuhan untuk kita, maka jelas kita harus menghadapinya. Sikap berikutnya adalah mempercayai janji Tuhan, bahwa janjinya pasti akan digenapi dalam hidup kita, sekalipun ada masalah dan persoalan. Sekalipun tantangan itu berat dan besar, sekalipun kekuatan kita tidak sebanding dengan masalah yang ada, tapi kita perlu mempercayai janji Tuhan, bahwa janjinya itu pasti akan kita alami, termanifestasi dalam kehidupan kita. Dan kita perlu meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan sendiri yang akan memimpin dan menyertai langkah kita, sehingga kita dapat mengatasi masalah dan mengalami kemenangan. Ada kalanya muncul rasa takut dalam hati, dalam pikiran kita. Kita merasa, oh Tuhan tidak menyertai. Kita merasa berjalan sendirian. Kita merasa tidak ada kekuatan, tidak ada yang menolong kita. Tapi perasaan-perasaan semacam ini jangan menjadi patokan kita. Patokan kita dan pegangan kita adalah firman Tuhan, bukan perasaan kita. Sekalipun kita tidak merasakan hadirat Tuhan, Tuhan ada bersama kita, karena janji firman-Nya berkata demikian. Sekalipun kita tidak merasakan Tuhan bekerja, Tuhan sesungguhnya bekerja di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tidak dapat melihat kehadirannya secara nyata, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita.
Jangan biarkan panca indera kita menipu dan memperdayai kita, membuat kita kehilangan semangat dan kehilangan keyakinan akan penyertaan Tuhan. Setiap masalah sebenarnya mendewasakan iman kita. Kalau tidak ada masalah dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, mereka imannya akan terus menjadi iman yang kerdil. Tapi masalah demi masalah itu mendewasakan iman mereka. Dewasa dalam iman bukan berarti kita menjadi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi sebaliknya, dewasa dalam iman itu berarti kita semakin bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan kekuatannya. Kita makin rajin berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Kita semakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita menyadari kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, keterbatasan kita, dan kita selalu bergantung kepada Tuhan. Ini ciri orang yang dewasa iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa masalah yang sedang saudara alami? Apakah masalah rumah tangga, ada konflik, ada hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga saudara, masalah anak-anak, dan berbagai persoalan lainnya? Apakah masalah dalam pekerjaan? Mungkin saudara sudah lama mencari pekerjaan, atau saudara sudah bekerja tapi pekerjaanmu terasa begitu sulit dan tanggung jawabnya begitu besar. Atau saudara sedang di PHK, mengalami masalah finansial, dan mungkin ada masalah-masalah berkaitan dengan masa depan, masalah-masalah di masa lalu atau masa kini yang mengganggu pikiran dan hati saudara. Mari dalam setiap persoalan, setiap masalah, kuatkan hati, teguhkan hati untuk menghadapinya bersama Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan bagi setiap kita. Kita semua pasti akan jadi pemenang-pemenang karena Tuhan akan menolong kita. Satu ayat terakhir dari Filipi 4 ayat 13. Di situ dinyatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau Tuhan memberi kekuatan kepada kita, maka segala persoalan akan kita hadapi. Kita tidak lari, tapi kita akan menghadapi persoalan dan mengatasi masalah, serta mengalami kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Dalam firman-Mu ada kekuatan, ada sukacita. Firman-Mu menolong kami untuk lebih lagi mengerti, khususnya ketika ada masalah demi masalah yang terjadi, ada persoalan di hadapan kami. Kami mengerti bagaimana kami harus bersikap. Kami mau menguatkan hati kami dan terus percaya kepadamu. Engkau yang berjanji pasti akan menepati. Kami percaya akan tuntunan-Mu, hadirat-Mu, penyertaan-Mu. Engkau memimpin langkah-langkah hidup kami, Tuhan, dan Engkau tidak pernah membiarkan ataupun meninggalkan kami. Penyertaan-Mu akan memampukan kami. Penyertaan-Mu akan memberikan kami kemenangan atas setiap masalah yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan dalam segala tugas aktivitas kami di hari-hari ke depan, sepanjang pekan yang akan kami jalani. Pimpin dan sertai kami agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara, dan di dalamnya nama Tuhan selalu dipermuliakan. Kami berdoa bagi setiap keluarga-keluarga anak-anak Tuhan, agar berkat-Mu selalu Tuhan curahkan. Dan kalau ada pergumulan persoalan, masalah dalam kesehatan, sakit penyakit, masalah dalam keuangan, masalah keluarga, dan berbagai persoalan lainnya, lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada jalan keluar ajaib yang Tuhan nyatakan.
Berkatilah bangsa kami Indonesia, berikan hikmat, roh takut akan Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai daerah, agar mereka mengambil kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi semua orang, dan mereka menjalankan pemerintahan dengan yang terbaik untuk Tuhan. Lawatlah bangsa kami, agar setiap orang di bangsa kami percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Berkatilah juga bangsa-bangsa di dunia ini. Curahkanlah roh-Mu Tuhan agar setiap orang dari segala bangsa mengalami kasih karunia, keselamatan yang daripadamu. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan di dunia ini, agar antar satu bangsa dengan bangsa lainnya selalu ada kedamaian. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita secara online bersama-sama sudah selesai. Tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.